Hai, apa kabar teman-teman semua? Tentunya, aku berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Welcome back to my channel, Inspiring Words, kata-kata inspirasi menginspirasi dunia. Kali ini, aku ingin mengajak teman-teman berbicara tentang bagaimana mendampingi anak belajar di rumah. Mendampingi anak belajar di rumah mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Tidak sedikit orang tua yang mungkin kebingungan dalam mencari dan mempraktekkan cara yang tepat dalam mendampingi anak belajar. Tidak sedikit orang tua mengakui bahwa mereka sering merasa kesal ketika mendampingi anaknya belajar. Sedangkan dari sisi si anak, belajar dengan orang tua justru dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan. Anak-anak sering mengeluh, tidak tahan, disalahkan ketika tidak kunjung memahami materi pelajaran. Kesal saat mendampingi anak belajar adalah hal yang wajar, karena ketingkatan kesabaran orang tua dan kemampuan anak dalam menyerap pelajaran memang berbeda-beda. Namun, jika tidak hati-hati, gesekan ini bisa merusak hubungan orang tua dengan anak, serta menimbulkan reaksi negatif dari anak terhadap proses belajar. Salah satu tugas orang tua dalam mengasuh anak adalah mendampingi anak belajar. Agar kegiatan ini bisa efektif dan menyenangkan, orang tua perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, tempat belajar. Tempat belajar adalah faktor yang sangat penting untuk mendukung suasana belajar anak. Pilihlah ruangan yang terang dan suhu ruangan yang pas. Tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Hindari ruangan yang di dalamnya terdapat benda yang bisa mengalihkan perhatian anak, seperti televisi ataupun mainan anak. Ruangan tertutup memang ideal untuk mendampingi anak belajar. Namun, belajar juga bisa dilakukan di ruang terbuka atau di area publik, seperti perpustakaan, kafe. Belajar di ruang terbuka dapat menciptakan suasana yang lebih santai, sehingga anak tidak merasa tertekan. Lamanya waktu belajar. Orang tua perlu memahami kemampuan anak. Anak-anak umumnya dapat berkonsentrasi penuh selama 10-30 menit. Agar konsentrasi anak tetap terjaga, berikanlah jeda istirahat setiap beberapa menit atau setiap anak berhasil menyelesaikan tugas. Sebagai contoh, setelah anak membaca satu bagian atau belajar setelah 20 menit, perbolehkanlah ia untuk mengambil minum atau pergi ke toilet selama 5 menit sebelum kembali belajar. Kemudian faktor berikutnya, gaya belajar anak. Pahami gaya belajar yang paling sesuai untuk anak guna memaksimalkan efektivitas belajarnya. Gaya belajar anak diantaranya yaitu gaya belajar visual,
gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual. Anak yang memiliki gaya belajar visual belajar dengan mengingat apa yang dilihatnya, yaitu dengan mengamati tulisan guru, membaca, melakukan observasi, serta menggunakan gambar. Gaya belajar auditori. Anak tipe auditori lebih mudah menangkap pelajaran ketika guru menyampaikan informasi dengan cara berbicara atau bercerita. Anak tipe ini mungkin mudah terganggu jika ada gangguan suara saat belajar. Gaya belajar kinestetik. Anak tipe kinestetik belajar dengan cara melakukan praktik, eksperimen, atau melakukan aktivitas fisik. Ia akan lebih mudah paham jika mengulang pelajaran dengan menggunakan bantuan benda, alat-alat peraga, atau gerak tubuh. Kemudian faktor yang berikutnya adalah perilaku orang tua. Hal yang dikatakan dan dilakukan orang tua dalam mendampingi anak belajar akan sangat mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Kebiasaan buruk orang tua seperti mudah emosi dan membanding-bandingkan anak satunya dengan anak yang lainnya dapat mengganggu proses belajar dan mempengaruhi rasa percaya diri anak. Untuk meningkatkan motivasi anak, orang tua bisa memberikan pujian atau sesekali memberikan hadiah jika anak berhasil mencapai target tertentu. Misalnya, memberikan tambahan waktu bermain saat anak berhasil mengerjakan semua soal latihan dengan benar. Pastikan juga anak belajar dalam kondisi sehat dan kenyang, agar ia tidak mudah lelah. Kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan yang optimal penting diperhatikan saat mendampingi anak belajar. Jadikanlah kegiatan mendampingi anak belajar sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan, baik bagi orang tua maupun bagi anak. Jika anak mengalami kesulitan dalam belajar, kita selaku orang tua jangan ragu-ragu untuk membawanya ke psikolog anak. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa tetap terus berkomunikasi. Jika aku bermanfaat, jadikanlah aku sebagai temanmu. Dan jika aku tidak bermanfaat, tolong komentari aku. Warnai aku dengan komentarmu. Terima kasih telah mendengarkan aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.